wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Suwardi, Saya Dewi Rayati, saya Mas Riani, saya Zahrani Huraiyah Nur Ramadan. Saya Dwi Anugerah Prasetya. pada kesempatan ini kami akan membuat video dokumenter terkait wawancara UMKM pada mata kuliah akuntansi UKM. Selamat menyaksikan. Can't wait till my mommy's home. It just dawned on me like the last fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, pada kesempatan hari ini kebetulan kelompok kami, kelompok 3 akan mengeksplor nih UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, salah satunya pedagang nasi lemak. Let's go guys. Nah, oke guys, jadi sekarang kami sudah di depan warung pedagang UMKM di Kota Tanjung Pinang, salah satunya pedagang nasi lemak. Nah, oke, kalau gitu langsung saja kita sapa ibunya ya. Nah, jadi sekarang kami udah bersama ibu yang akan kami wawancarai. Nah, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak Bu, nama ibu siapa? Nama Ibu Analisa. Oke, panggilan ibu? Bisa. Bisa nggak sih pada kita bisa diwawancarai? Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh nggak diceritain mulai jualan nasi lemak itu sejak kapan? Mulai jualan nasi lemak itu 2003 bulan Juli. Oke. Terus kenapa ibu milih nasi lemak sebagai menu utama? Karena yang bisa cuma nasi lemak. Oh, Kalau Ibu bikin kue, Ibu tak bisa. kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya bahan baku seperti beras, santan, dan lauk-lauk itu ibu beli di mana sih? Kalau bahan lauk-lauk ikannya di pasar. Tapi kalau kayak beras, gula, ikannya di supermarket. Terus ibu ada nggak pakai beras khusus gitu untuk bikin nasi lemak? Ada. Kalau menurut biasa Ibu jualan itu biasanya Ibu pakai beras pokok. Karena makanannya juga apa. Kalau beras lain itu harus kira-kira. Kadang-kadang bisa kelebekan, kadang-kadang bisa keras. Jadi memang harus gonggong. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana sih cara menjaga kualitas rasa biar konsisten setiap hari? Kalau rasa karena sudah terbiasa gitu ya, kita pasarnya kan sendiri. Takarannya ada satu takarannya. 4 ekor, 5 sendok, ada takarannya. Terus kalau untuk nasi supaya tidak basi, biasanya Ibu masaknya lama. Dari subuh jam 2.30 itu Ibu pakai api kecil sampai azan baru makan. Jadi nasinya awet, nggak cepat basi. Jadi pertanyaan selanjutnya apa? Baik ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, ada rasa khusus atau ciri khas nggak yang bikin nasi lemak ini di sini berbeda dari penjual yang lain? Kalau menurut customer kan, itu bedanya dari sambal. Karena sambal itu pakai cabai kering, pakai air asam, jadi ciri khas memang sambal Melayu, pedas, manis, asam gitu. Berarti dari kualitas sambalnya Ya, ya. pakai terasi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang operasional harian. Biasanya mulai masak dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya itu masak lepas zuhur itu jadi udah mulai mencicil masak. Kayak goreng ikan, rebus telur, rebus cabai kering, sampai lepas maghrib. Lepas maghrib masak lagi. Nyambal, sambal ikan, sambal ayam, bikin gulai, bungkus nasi. Baik ibu, kalau dalam sehari itu biasa habis berapa porsi ya bu? Ibu kalau nasi itu bisa 80 porsi sampai 90 porsi, selebihnya lontong. Lontong tak banyak. Lontong paling 20 porsi. Juga ya bu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau nggak habis itu biasanya diapakan jualan ibu? Disimpan atau Biasanya kalau tak habis itu, ibu masukin ke kulkas, nanti ibu telepon kawan ibu, dia ambil buat makanan. Jadi nasi lemak ini tak bisa dijual buat besok aja. Tapi kalau misalnya cuaca bagus, kadang-kadang ibu tempat ke rumah.
Purito kalau nasinya banyak nggak habis kan, cuaca tak mendukung, satu termos untuk antar ke Purito, ada rumah saudara ibu. Bagikan ya Bu. Ah, Terima kasih. Nah, apa terus akan terus. Nah, pertanyaannya kami lanjutkan ya Bu. Bagaimana sih menentukan harga per porsi nasi lemak itu? biasanya di pasaran di tempat lain jual 10.000 kan. Terus kan itu bisa hitung nih bahan bakunya berapa, itu cari beras yang sesuai dengan porsi yang saat ini ekonomis lah istilahnya kan. Itu tak bisa jual mahal-mahal. Bahan baku apa sih yang paling sering berubah harganya? Apa? Telurnya. Telur sering berubah. Telur, minyak makan. So kalau cabai nggak? Kalau cabai sekali. Saat harga bahan naik apa langsung ikut naik ke harga jual? Tidak. Tetap itu kan beda naik. Karena bahan itu kan naiknya kadang-kadang nggak banyak. Paling dikurangkan kayak telur biasanya dikurangkan lebih banyak makan. Apa tuh membantu kan? Jadi diatur di porsi. Ya. Menurut Ibu menu apa sih yang paling laris? Belum ada. Belum ada. Karena pertama itu saya Biasanya nih Bu, pelanggan itu paling suka di bagian lauk yang mana ya Bu? Apakah dari segi nasi, lauk, atau sambalnya? Nah, itu kadang tergantung. Ada beberapa orang dia minta nasi tak mau pakai mie, banyak pun sambal. Ada beberapa orang minta telur bulat. Jadi relatif. Ini ya. Selera mereka lah. Jadi Ibu ini berarti sudah lumayan ya Bu untuk pelanggan tetapnya. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, untuk catat pemasukan dan pengeluaran itu biasanya Ibu itu memakai buku kah atau ada aplikasi, atau Ibu belum pernah mencoba untuk mencatat aturan keuangan gitu? Karena ini skala rumahan kan, ibu tak ada karyawan, jadi ibu kerja sama suami aja. Yang penting satu hari ibu belanja sekian, ambil 500, ambil 50. Udah. Nah, jadi Bu, kalau dalam sebulan itu Ibu udah tahu lah ya berapa sih kira-kira keuntungan Ibu dalam satu bulan itu? Kita tak tahu ya, kita pernah itu sama yang ibu matang sini. Mandiri satu hari gimana 500, suami 10. Jadi udah sekian juta ibu tukar ke dolar. Oh, berarti Ibu belum tahu lah ya keuntungan Tak tahu itu untuk bukan tak tahu ya, ibu tak mau tahu. Oke, ya dan terima kasih. Gitu aja. Jadi dapatnya segitu, sisihin kasih udah. Ya, kalau yang Bu, saya mau nanya, di sekitar sini ada nggak yang jual nasi lemak kayak itu? Jual nasi lemak di sini ada dua selain sana sama di belakang. Ada 4. Di integrasi ada 2 lagi. Tapi kan selera orang beda-beda. Mereka nyari unik karena menu itu beda. Nasi lemak ada beberapa lauk. Banyak. Tapi kalau di sana kan nasi lemak mereka tetap cuma telur. Ayam, sambal, sesuai selera mereka lah. Strategi ibu untuk supaya pelanggan nih ke tempat ibu aja dibanding yang lain tuh gimana, Bu? Tak ada strategi lah. Rasain biasain aja, mungkin udah rezeki masing-masing ya. Tapi kan ada atur. Nah, yang datangkan pembeli kan ya. Mungkin yang sedikit ya. Oke, baik. Pertanyaannya kalinya, apakah dari itu ada rencana mau nambah menu atau bervarian lain sedikit? Kalau rencana untuk nambah menu itu tak ada, tapi cita-cita pengen buka makan ada nambah. Tapi tak tahu lah kapan. Ada rencana, ada Berarti itu rencana sedikit ya. Oh, berarti untuk dalam beberapa ke depan berarti belum ada rencana Bu ya? belum ada. Ibu udah bikin kios. Oh, udah bikin kios sih. 2 pintu.
Rencana ibu nanti ibu jualan di sini, sore ibu balik ke sana lanjut jualan apa gitu. Nah, berarti untuk kedepannya ibu ada planning bu ya, kedepannya Iya. bakalan buka kios gitu bu? Iya, karena ibu semakin lama semakin tua tak mungkin berjalan terus Iya. kan. Di sini kan sebenarnya banyak nih kayak angin, Hujan, ya. ribut kan. Iya betul. Kalau panas sudah lah tak apa-apa. Kalau yang lain-lain itu tak tahan badan. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih bu, selama ibu berjualan apakah ada kendala nih bu? Kendala terkait misalnya kendala terkait misalnya ibu selama berjualan apakah dalam sehari itu atau setiap hari misalkan ini bentar tuh ibu, alhamdulillah. Kalau itu ada kata hujan, kadang-kadang cuma dapat satu termo. Satu termo itu kali 300. Yang selebihnya itu kan ada yang kadang-kadang itu masih bukan buat makanan saja. Jadi tapi kan dalam satu itu kan tidak terus-terusan juga. Untuk yang mengenai rugi tadi bu, terkait rugi tadi, rugi tadi apakah ibu rugi tersebut sudah menutupi biaya bahan baku segala macam atau banyak memang atau betul-betul rugi kok gitu bu? Ya, biasanya itu kalau rugi memang rugi sekali. Nanti untuk ibu jualan lagi, ibu belanja, ibu harus ambil tabungan. Berarti kalau ibu mengalami rugi berarti ibu mengambil dari tabungan ibu? Iya, buat modal itu. Itu terus bu ya? Iya, rugi terus. Jadi selama ini apakah ibu ada seperti misalnya nih hari ini laku segini terus dapat segini, kemudian untuk modal besok udah disisihkan atau bagaimana? Iya. Udah seperti itu nggak bu? Iya. Udah kayak gitu? Jadi setiap jualan itu ibu sisihkan buat belanja besok. Oh, oke, Buat udah belanja disisihkan, Bu. besok. Buat belanja besok. Selebihnya buat operasional kayak bensin suami ibu, Iya, istri betul. 25.000. Suami juga gaji 50.000. Oh, Ya. Sisanya 500.000 itu biasanya ibu menabung. 500.000 500.000 disisihkan. ibu sisihkan. Untuk belanja itu udah kita tolak tepi. Jadi continue, dia terus begitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir bu ya. Nah, selama ibu berjualan, apakah seperti merasa apakah sebuah laporan itu penting nggak bu? Jangan laporan. Dalam konteks laporan keuangan ini, menurut ibu apakah laporan atau menurut ibu ya biasa-biasanya? Kalau menurut ibu laporan itu penting. Cuman itu kan anak sekolah kan, atau pendidikan. Kalau laporan macam-macam, cuma bisa mengangkat yang dan besar aja. Misalnya hari ini jualan, ini buat ini. Nanti ada satu hari jualan, nanti satu laku banyak laku. Itu banyak sih punya laporan, tapi kan aku mikir, kenapa cuma laporan bukan ada banyaknya kan? Apa namanya untuk jualan ini untuk warung ibu ini nih, apakah ibu pernah seperti meminjam uang ke bank itu sebagai modal atau memang modal sendiri? Oh tidak, prinsip itu kalau ibu jualan itu tak dari tak kerja, karena tak berkah, ya kan? Biasanya kalau jualan itu kemarin itu dimodalin sama anak, anak modalin 2 juta. Oh, untuk modal awalnya 2 juta berarti? Iya, banyak sih orang BRI datang, kasih pinjaman modal, ini apa kan? Buat apa? Tak berkah. Kan berkah. Udah kita susah, nggak bisa apa ya kan? Nah ibu, ini pertanyaan terakhir nih bu. Mungkin apakah ibunya tahu nggak nih bu tentang program dari pemerintah mengenai kredit usaha rakyat bu? Jadi dalam konteks KUR ini itu seperti memberikan pinjaman dengan bunga 0% kepada UMKM yang ada di beberapa daerah. Apakah ibu tahu program dari pemerintah tersebut atau bagaimana? Itu banyak tahu juga sih program itu. Kemarin ada juga yang ngajak, tapi kita nggak. Waktu itu sempat ada yang menawarkan bu ya? Ada. Waktu itu pinjaman berapa juta ya? Sama agunan lagi, sama agunan.
Tapi tetap aja kan dari dua walaupun 0,000%. Oh, jadi Bu tahu akan program tersebut namun belum Kalau misalnya tak terdesak, insya Allah enggak lah. Aku masih punya kayak perhiasan ibu bisa jual kan. Karena ibu memang tak mau. Memang tak mau. Anak-anak ibu juga ibu ajarin jangan pinjam riba. Itu diibaratkan mereka tuh bilang bunga, sebenarnya bukan bunga, itu dosa. Dibilanglah bunga itu supaya menarik. Oh, jadi ibunya tahu program dari pemerintah tersebut, namun ibu belum manfaatkan program tersebut ya. Karena dalam konteks ibunya seperti terkait dengan riba Bu. Iya. Nah, mungkin itu saja Bu terkait pertanyaan dari teman-teman kami dari kelompok 1 juga. Sudah terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke teman-teman semuanya terima kasih telah menonton video dokumenter kami untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang terkait terkait beberapa pertanyaan sudah kami ajukan ke pelaku UMKM yang bernama boleh saya Bu? Namanya Ibu Analisa. Ibu Analisa. Nah, beliau adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang, seorang pedagang nasi lemak di Pamedan. Saya pertama boleh berkunjung ya kalau ada di kesempatan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terlebih kurang mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll